dengan pemberitaan apakah benar Pablo sudah mengajukan gugatan cerai terhadap Ray sejauh ini, dan abang sebagai penguasa kuasa hukumnya melihatnya seperti apa, bang? Jadi ini saya jelaskan dulu ya. Untuk saat ini di dalam hal berita ini, ya saya kan belum kuasa hukum daripada Pablo maupun Ray. Namun rekan-rekan media karena mengetahui saya selama ini sebagai kuasa hukum daripada Ibu Ray dan Pablo, tentu menghubungi saya tentang informasi yang ada saat ini beredar di media tentang bagaimana hubungan keluarga, keadaan keluarga Pablo dan Ray, ya kan? Jadi untuk ini sebenarnya saya belum tahu. Saya baru tahu hari ini dari rekan-rekan media karena menghubungi saya. Namun tadi udah saya baca beritanya tadi dari rekan media juga, Christine ya. Nah, perlu saya jelaskan, saya terakhir ketemu Pablo dan Ray itu hari Rabu minggu kemarin. Dan di posisi di saat kita ketemu itu ya masih seperti biasa, mereka biasanya sangat mesra mereka. Biasanya kalau apa yang misalnya mau kita konsumsi sana, Ibu Ray itu selalu sangat kooperatif, menyiapin minuman, makanan, atau pesan dari kantin atau apa ya. Dan saya lihat mereka selama ini malah justru sesuai dengan statement mereka itu sangat justru karena dengan adanya peristiwa ikan asin kemarin, mereka ada di dalam, malah itu membuat hubungan suami istri mereka itu semakin lebih lebih hangat, mau terlebih tentang masalah hubungan komunikasi mereka dengan Tuhan. Karena mereka setelah di dalam itu malah semakin serius dan khusyuk untuk beribadah dan sholat lima waktu. Kayaknya kalau seperti Ray dan Pablo itu selalu berusaha tidak sampai ketinggalan. Makanya saya sendiri dengan adanya berita dari teman-teman media tadi dan juga sampai sekarang saya agak kaget. Masa saya tidak pikirkan gitu, karena saya lihat selama ini ya mereka sangat hubungan keluarga mereka sangat harmonis dan baik. Berarti nggak pernah lihat kayak misalnya permasalahan yang selama di dalam? Nggak ada, justru saya lihat semakin terakhir ini semakin meningkat kehangatan hubungan suami istri mereka daripada sebelumnya. Artinya kan sebelumnya kan kita udah kenal, pas peristiwa ikan asin baru kan udah kita tahu. Tapi terakhir mereka ini malah mereka semakin lebih hot lah gitu, semakin mesra gitu loh. Tapi kalau terkait dengan itu berarti kira-kira mungkin nggak sih, bang, si Ray, maksudnya Pablo di sana bisa menulis surat untuk mengajukan gugatan cerai dalam penjara, padahal mereka berdua kan di dalam penjara ya, bang ya? Ya, kalau masalah menulis surat kan ada waktunya, ada waktu pas misalnya mereka bisa keluar dari dalam, kan udah pernah ke dalam ini nggak, rutan Polda? Belum pernah sih, bang. Kondisinya di sana itu kan ada di saat sholat, di saat jam sholat kan bisa semua pada keluar. Di saat ada kunjungan bisa keluar juga di tempat kunjungan yang disiapkan di sana kan. Kalau masalah itu bisa-bisa aja dia siapkan nulis surat di sana. Tentu mungkin atau ada mungkin asistennya yang datang ke sana itu bisa mengupload kan, bisa aja. Bang, ini bisa dibilang sudah jatuh tertimpa tangga pula nggak sih? Sudah dalam penjara tapi akhirnya gugat cerai si Ray. Bisa dibilang seperti itu juga nggak, bang? Kalau saya susah menjawab itu. Ya, bagaimana saya menjawab itu? Tapi yang enak juga saya jawabnya lah kan. Ya kan, kalau misalnya biar aja istilahnya siapa yang menafsirkan begitu boleh. Tapi kalau saya kayaknya kurang pas kalau saya mengatakan begitu kan, karena tentu juga mungkin kalau mereka yang mengatakan begitu ya mungkin bisa kan gitu. Padahal kan juga Ray kemarin pakai kerudung dan berubah jadi lebih alim karena pengaruh positif dari Pablo juga ya, bang. Sangat disayangkan juga, bang, kalau seandainya Pablo menceraikan si Ray. Gimana, bang, melihatnya, bang? Nah, hal ini seperti saya bilang, kalau saya menjawab lebih jauh kan saya belum pas nih. Satu karena posisi saya kan juga belum dalam urusan ini kan belum juga salah satu mereka belum menunjuk saya juga sebagai kuasa atau belum mereka berkoordinasi dengan minta suatu atas dari saya. Jadi kalau sejauh itu ke sana saya belum pas ininya. Namun kalau yang bisa saya mungkin sampaikan, ya kan, bahwa yang bisa saya sampaikan itu ya saya dengan kalau memang ini ada peristiwa ini saat ini, ya saya juga sangat kaget dan saya tentu akan saya udah merasa mereka itu kan bukan lagi sebagai antara kalian dan kuasa hukum, karena hubungan saya dengan mereka udah cukup lama ya, selama penanganan kontinu penanganan kasus mereka. Jadi saya sendiri ya diminta atau tidak diminta mereka, saya akan kunjungi nanti mereka. Kalau memang ini ada indikasi seperti ini, saya akan coba untuk
memberikan pemahaman terhadap mereka jangan sampai terjadilah hal ini, kasihan anak kan begitu. Betul, jangan, sangat disayangkan sekali Bang kalau hal Iya. ini terjadi Bang. Apalagi Iya. kan pernikahan mereka sudah menjalani sekitar 3 tahun nih Bang. Ya. Nah itu gimana melihatnya Bang? Ya itu, saya bilang, itu kan saya bilang tadi, itu saya akan berusaha untuk mencoba mengkomunikasikan ke kedua belah pihak supaya ini jangan sampai terjadi. Kan toh, ini kan baru misalnya ini kelihatan kalau di media ini kan belum artinya belum masuk dalam gugatan pengadilan, kan belum nih, artinya kan masih masuk dalam pengadilan kan kita masih bisa komunikasikan untuk mereka ini supaya bagaimana sebagai kita sebagai teman lah, ya kan, kita memberikan apa nasihat apa supaya bisa mereka saling walaupun ada misalnya ada kekurangan bisa saling dimengerti dipahami tapi intinya bagaimana supaya mereka ini keluarga ini utuh gitu kan, karena nanti kalau misalnya ini sampai keluarga mereka dipecah ini misalnya berantakan kan kasihan anak-anaknya kan. Betul, yang jadi korban anaknya Bang ya. Jadi tetap nanti akan saya sarankan kan gitu, kita sebagai sahabat kan punya tanggung jawab juga untuk menyarankan nanti hal yang baik terhadap teman-teman kita kan gitu. Jadi nanti masalah mereka bisa terima atau paham hal itu ya itu kita kembali saya serahkan kepada mereka masing-masing. Tapi mungkin juga nggak Pablo menggugat cerai Ray karena faktor ekonomi atau faktor adanya orang ketiga, mungkin kan hal itu terjadi Bang? Kalau pertanyaannya mungkin ini kan saya juga bisa jawab, namanya mungkin. Namanya mungkin itu kan susah jawabnya. Iya, kira-kira Abang melihatnya seperti apa? Terjadi nggak sih hal seperti ini? Maksudnya adanya orang ketiga ataupun faktor ekonomi? Ya, hal ini saya nggak bisa jawab karena saya sendiri pun kan belum ketemu mereka. Tapi mungkin waktu dekat saya akan ketemu mereka, nanti akan bisa kalau mereka memang berkenan untuk saya bisa menyampaikan menyambungkan apa yang ada dalam hati mereka di media akan saya coba sampaikan. Kalau mereka mengizinkan kan gitu kan. Ini Kak tambahan. Abang kan kalau selama megang mereka ini maksudnya tahun sebelumnya, anak-anak sendiri gimana Bang? Jadi saya juga sarankan sama mereka tentang masalah anak-anak. Kalau misalnya harus saya keturutan, saya bilang kalau bisa nggak usah. Karena apa? Namanya anak-anak kan dia tawapar, jangan sampai misalnya dia melihat ada yang anti yang tidak biasa dilihat di dalam kan itu kan dia menjadi mungkin dari termemori di dalam pikirannya kan. Jadi saya bilang ya lebih baiklah kalian misalnya lebih bersabar menahan rindu ya kan daripada soal anak harus sering kesini kan gitu. Tapi ya kelihatannya sih mereka ya pertimbangkan dan memang jarang. Jadi memang pernah ya, seperti kemarin waktu ke sidang kan pernah datang karena itu katanya udah anaknya udah nyari nangis terus nyari bapaknya, nyari ibu Re kan. Makanya itu sampai dibawa oleh asisten rumah tangganya ke pengadilan. Jadi ya selama ini yang ngurus anaknya, setahu saya yang menurut keterangan mereka itu adalah ibunya Pablo, ibunya Ray, keluarganya ya kan, orang tuanya, mertuanya kan, dan juga ada adiknya Ray juga adik-adiknya Pak Pablo itu yang ganti-gantian ngurus mereka. Abang mungkin abang sebagai pengacara nih, melihat biasa pasangan yang biasa sama-sama di penjara, biasa permasalahan apa sih yang menyebabkan ini bisa kayak gini? Saya kalau menjawab hal ini agak susah karena saya lihat mereka itu ya, saya juga justru salut loh. Saya bilang justru kenyataannya mereka selamat dan itu juga keterangan mereka selama berapa kali di statement mereka di media. Justru peristiwa dengan adanya kasus ikan asin itu mereka masuk di dalam sama-sama itu membuat justru hubungan keluarga mereka hubungan mereka sebagai suami istri semakin lebih hangat gitu kan, dan juga hubungan terlebih masalah hubungan mereka dengan Tuhan, mereka semakin mendekatkan diri. Contohnya Ray dan Pablo itu tidak pernah ketinggalan untuk sholat 5 waktu, dan memang dari sikap-sikap mereka pun begitu, artinya selalu mereka bukan cuma karena sholatnya ya, tapi selalu mereka dalam omongannya itu selalu mereka sudah pasrah, serahkan semua sama Tuhan ya kan. Ya justru kita malah pernah Pablo mengatakan dengan adanya ini laporannya waktu itu Pairus, dia berterima kasih karena udah banyak mendapat satu banyak hikmat perubahan yang baik dalam dirinya kan gitu. Jadi ya saya pikir makanya saya ini dengan adanya berita ini saya agak kaget juga saya. Dulu saya bilang saya agak kaget. Apalagi saya baru minggu kemarin ketemu dengan mereka. Dan kita suasana sangat enak banget. Bang, tadi walaupun itu katanya ada anaknya sempat celaka juga makanya. Iya, kemarin kita ketemu, dia minta tolong, Bang, dikasih tahu. Ini anaknya ada ada kecelakaan katanya, kecelakaan jatuh dari motor ya. Jadi dia minta untuk kita memohon ke pengadilan supaya diberikan izin
untuk supaya bisa ini merujuk anaknya gitu. Itu dapat izin nggak bang? Kita udah masukin permohonannya, cuma tinggal kita nunggu responnya apa memang nanti untuk harapan kita mudah-mudahan dipertimbangkan untuk bisa diberikan izin ya. Tapi kalau kondisi anaknya sendiri seperti apa? Maksudnya kan apa sampai Saya belum ketemu langsung, tapi saya waktu dikirim fotonya ke kantor saya lihat agak apa lecet ini ya. Ini diperban terus wajahnya agak lecet. menurut abang itu juga bisa menjadi satu pemicu mungkin mereka berdua Aduh. anak akhirnya menjadi korban. Kurang tahu juga sih kalau masalah itu saya kan belum bisa jawab karena belum ketemu kan dengan mereka kan. Tapi abang akan apa usahakan? Saya akan ke sana. Dan saya udah hari ini udah kebetulan kan baru juga ini siang ini saya tahu kan. Jadi saya tak langsung suruh asisten saya udah lagi menuju ke sana. Bang, dengan adanya gugatan ini akan mengganggu proses hukum ikan asin nggak sih bang ke depannya? Iya, namanya udah ada gugatan. gugatan. Ya maksudnya akan mengganggu ini juga nggak sih apa namanya kasus ikan asin ini sendiri? Nggak ada masalah karena kasus ikan asin udah untuk mereka udah inkrah nggak ada masalah karena Jadi udah masalah ya? udah putusan di dalam pengadilan kemarin mereka udah terima. Udah itu mah udah inkrah itu nggak ada masalah lagi itu mah udah nggak ada masalah. Tapi nanti mungkin juga bang ini mereka akan berpisah di sisi lain pihak lain Pak Irus akan senang dan lebih senang kan mereka akhirnya berpisah. Kita mungkin tanya Perus apakah dia senang dengan ada peristiwa itu atau enggak kan? Teruskan dia. Terus, Oke, sip. Oke. Oke bang.